Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Draminska, kembali lagi nih di Satu Pot Draminska, ruang berbagi inspirasi, prestasi, dan informasi. Bersama aku, Nisma. Dan aku, Hansa. Kan, hari ini tuh studio kita tuh kayak lebih rame gak sih? Kayak auranya tuh beda banget gitu. Ya sih, aku ngerasa gitu sih. Kayaknya karena kita kedatangan tamu yang keren-keren gak sih? Betul tuh. Hari ini kita kedatangan kakak-kakak OSIS dari SMA 5 Surakarta. Halo Kak, selamat datang di Satu Pot Draminska ini. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelum kita masuk ke inti podcastnya nih, boleh nggak nih sapa Sobat Draminska yang ada di rumah? Boleh. Halo Sobat-Sobat Draminska, kenalin namaku Luneta Maheswari dan teman saya Halo semuanya, aku Gaitsa Banu dan kami dari SMA Negeri 5 Surakarta. Oke nih Kak, denger-dengar kakak datang ke MTSN Surakarta 1 ini mau saling belajar tentang podcast ya Kak. Iya. Apa alasan SMA 5 Surakarta khususnya pada tim OSIS untuk memilih MTSN 1 sebagai pusat pembelajaran? Oke, jadi alasan kita itu yang pertama kita lihat nih di MTS 1 ruangan podcastnya itu baru, terus podcastnya juga baru ya, ada sebulan. Belum. Nah, kebetulan kita kesini mau belajar bersama-sama buat bikin podcast karena aku lihat di sini walau masih baru ruangannya fasilitasnya lumayan nih, udah lumayan lengkap. Makasih loh Kak, makasih. Oke, selanjutnya waktu kakak pertama kali datang ke MTS nih, apa kesan kakak melihat MTS dan podcast ini? Kalau podcastnya jujur itu sangat menginspirasi banget karena ini juga baru kan, baru launching, terus jadi kayak kita tuh mau sama-sama belajar. Terus juga kalau dilihat dari ruangannya yang masih baru ini, desain-desainnya itu udah lumayan kreatif gitu loh, udah cukup menarik perhatian. Oke. Nah, kakak ini kan udah di jenjang SMA ya, lebih tinggi daripada kita yang masih di jenjang MTS. Ada nggak sih perbedaan belajar di jenjang SMA daripada jenjang MTS? Oke. Jadi dari jenjang aja kan kita ada beda ya, MTS sama SMA. Menurutku buat perbedaannya itu mungkin ada di SMA, mungkin kita masih belajar banyak hal ya, karena transisi dari SD. Di SMA kita juga belajar transisi dari SMP atau MTS, terus kita juga belajar cara jadi lebih kritis dalam menghadapi suatu permasalahan gitu. Terus juga kan ini MTS sama SMP negeri itu juga beda ya. Pembelajaran agamanya lebih banyak dibandingkan dengan sekolah negeri begitu. Tapi menurutku perbedaannya itu sama-sama kita tetap berproses gitu. Oke nih Kak, kan kakak mau ada rencana buat bikin podcast ya di SMA 5. Apa nih? Kenapa nih kakak nih tertarik untuk bikin podcastnya? Oke, jadi menurutku podcastnya ini menarik karena podcast ini bisa jadi sarana belajar gitu bersama-sama, apalagi dengan topik-topiknya juga bervariasi gitu. Apalagi kalau yang bikin itu sama-sama anak remaja nih, topik yang menarik apa buat dibahas. Yang disukai Gen Z banget nih. Oke nih Kak, konsep apa yang pengen kakak terapin setelah belajar di sini ke podcast SMA 5? Buat konsep podcast kan kebetulan kita mau audiensnya itu rata-rata anak remaja ya. Atau istilahnya Gen Z deh. Buat remaja itu menurutku podcastnya itu harus menarik sama pembahasannya itu jangan formal banget, karena menurutku kalau terlalu formal atau bahasanya terlalu baku itu pasti boring, bosan gitu. Jadi aku pengen podcastnya itu jadi ruang belajar yang asik gitu dan saling sharing pengalaman gitu. Jadi biar Gen Z itu lebih tertarik gitu ya lihat podcastnya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya Kak. Nah, jadi kakak punya ini nggak sih podcast yang menjadi inspirasi kakak nih buat ikut jadi podcast kan kayak gini gitu? Kalau podcast sih biasanya nonton ya, nonton tuh dari podcastnya Nadi Omara. Oh, yang horor-horor itu ya Kak. Terus kayak tahu Raditya Dika nggak? Iya, tahu. Itu seru juga sih. Iya, itu seru juga sih. Topiknya tuh kadang menarik banget. Apalagi lagi kayak tamu-tamunya tuh kayak bikin tertarik banget buat nonton. Bukan cuma nonton, tapi kita juga bisa belajar di podcastnya itu. Banget. Nah, sekarang kalau mau ikut podcast begini tuh skill basic apa nih yang harus kita punya nih Kak?
Kalau skill basic tuh ya jelas ya kita harus punya public speaking yang bagus. Terus juga gimana cara kita berkomunikasi satu sama lain, terus gimana kita manajemen waktu, terus gimana cara kita mengedit video ya untuk biar podcastnya menarik gitu. Terus juga cara kita menjawab dan berpikir. Kan ada tipsnya Kak buat kayak biar bisa kayak gitu tuh gimana caranya? Kalau tipsnya dalam public speaking ya, public speaking itu emang banyak orang yang takut buat ngomong di depan orang banyak. Nah, saran atau tipsku itu pertama nyoba latihan sendiri dulu, entah ngerekam diri sendiri ngobrol atau ngomong di depan cermin. Nanti semisal udah ngerasa cukup percaya diri, bisa nih kayak nambah-nambah audiens. Tolong dong liatin aku kalau ngomong di depan, biar kurang ya. Yang penting pede aja sih Kak. Catat ya guys tipsnya dari kakak-kakaknya ini bagus banget loh. Terus selanjutnya tuh apa yang kakak tahu tentang etika berbicara di dalam podcast sekolah nih? Kalau etika berbicara ya ini kan podcastnya kan dalam lingkup sekolah, otomatis kita juga harus menjaga nama baik sekolah dengan kita berbicara dengan bahasa yang sopan dan santun, terus tidak kayak memojokkan satu pihak gitu loh, ya kan. Terus juga menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami gitu. Oke, sekarang back to reality nih Kak. Bikin podcast kayak gini kan pasti harus konsisten ya Kak. Biar banyak yang juga yang nonton, gak bosen. Cara biar konsisten nih gimana nih Kak? Buat konsisten bikin konten apalagi podcast ya, itu menurutku pertama itu harus nyiapin waktu luang, karena bikin podcast ini kita harus nyari skrip, nyari narasumber. Itu PR banget sih. Terus yang kedua itu susah itu nyari mood yang bagus ya buat mulai bener lagi. Nah, jadi kita harus bisa nyari jadwal waktu yang pas sama kerjasama dengan tim lain biar podcastnya ini berhasil gitu. Kerjasama tim juga butuh banget ya Kak. Terus menurut kakak nih apa manfaat dari diadakannya podcast ini buat kepercayaan diri seorang siswa Kak? Kalau dari manfaat podcast sendiri ya udah jelas untuk melatih public speaking kita, dimana kita belajar untuk menyampaikan ide, pendapat, berpikir secara kritis, terus juga belajar untuk berbicara di depan kamera gitu. Oke nih, sebelum kita tutup podcast hari ini, ada nggak sih yang mau kakak tanyain ke kita nih? Ada nih. Aku mau tanya ya. Podcast ini menurutku salah satu aspeknya itu hostnya menarik. Nah, ada nggak nih tips cara menjadi host yang asik? Kalau dari aku pribadi nih ya Kak, yang penting tuh public speakingnya sudah lancar, udah kayak mantep nih buat di depan kamera, nggak malu-malu. Nah terus kalau dari aku lagi tuh bisa bawa suasananya tuh lebih chill gitu sama tamu-tamu yang datang. Ya, relax. Terus kayak misal ngobrol gini kan biasanya kita ada skripnya tuh. Kita tapi jangan terlalu terpatok sama skripnya gitu. Kita kayak improvisasi. Improvisasi gitu. Ada yang mau ditanya lagi Kak mungkin? Kalau dari aku tuh kayak aspek-aspek penting apa yang perlu diperhatiin ketika membuat podcast ini gitu. Oke, sebenarnya tuh semuanya penting ya Kak, kayak dari pembuatan skrip, terus kamera, settingan itu, terus video juga, itu semuanya penting. Mungkin menurutku yang paling penting tuh kerja sama tim, karena kayak kalau misalnya gak ada kameramen gak mungkin nih videonya ada nih. Kalau misalnya gak ada skrip nih, pembicaraannya bisa kemana-mana. Terus kalau gak ada editing video, mungkin video juga gak bisa jadi ke sosmed. Oke nih, wah gak kerasa ya obrolan kita udah sejauh ini. Ternyata tuh mau jadi kreatif tuh gak cuma di jenjang MTS ataupun SMA, kita tuh harus berani memulai. Setuju gak nih? Iya, setuju banget. Oke, Sobat Rawinska, semoga kolaborasi kita kali ini tuh dapat memberikan pemantik semangat untuk kakak-kakak di SMA 5 ini biar bisa segera launching nih. Ya, kita tunggu ya Kak podcastnya. Semoga bisa lancar, bisa segera tayang juga. Dan kita dari MTS 1 jangan lupa untuk terus berkembang untuk kedepannya. Saya Hansa. Saya Nismara, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.